Nama mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan kembali mendapat sorotan. Karen kembali ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 19 September 2023. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi pembelian gas alam cair atau LNG oleh PT Pertamina kurun waktu 2011 hingga 2021. Yang pertama adalah latar belakang kasus. PT Pertamina Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau liquid natural gas atau LNG oleh PT Pertamina kurun waktu 2011 hingga 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan KPK menahan Karen selama 20 hari pertama sejak hari ini. Adapun kronologi kasus dugaan korupsi Karen adalah sebagai berikut. Sekitar tahun 2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas atau LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu 2009 sampai dengan 2040, sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. GKK alias KA yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009 sampai 2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri, di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction LLC Amerika Serikat. Saat pengembalian kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan. CCL melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik, yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata pada LNG yang harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang Anggaran Dasar PT Pertamina Persero. Yang kedua, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008. Yang ketiga, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Dan yang terakhir, Permeneng BUMN Nomor Per/3/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN. KPK mengatakan, perbuatan Karen Agustiawan menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 140 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Kerugian negara tersebut disebabkan karena PT Pertamina telah membeli LNG dengan volume sebesar 39.680.000 MMBTU atau sekitar 0,76 MTPA atau sekitar 11,3 kargo. Perjanjian ini diperkirakan terjadi sekitar akhir tahun 2013, serta dalam kontrak pembelian dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun. KPK telah menyelesaikan penyelidikan terhadap kasus Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero, berkaitan dengan kasus korupsi dalam pengadaan LNG PT Pertamina selama periode 2011 hingga 2021. Atas perbuatan GKK alias KA,
melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Definisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen dan secara khusus bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Adapun dasar hukum KPK adalah Undang-Undang 31 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian definisi korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Kemudian yang ketiga, fraud triangle. Teori fraud triangle adalah suatu konsep penting yang digunakan dalam melakukan auditing. Pasalnya, konsep fraud triangle digunakan untuk mengetahui penipuan ataupun kecurangan yang terjadi di suatu tempat kerja. Ada 3 komponen dalam fraud triangle. Komponen fraud triangle yang pertama adalah pressure atau tekanan. Pasalnya, ada beberapa tekanan yang dapat menjadi motivasi seseorang melakukan kecurangan. Pada umumnya, tekanan ini berupa permasalahan keuangan personal seperti utang, tagihan listrik, cicilan, dan pemenuhan gaya hidup mewah. Selanjutnya, komponen penyebab fraud triangle yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Maksudnya, seseorang melakukan kecurangan karena melihat adanya peluang yang menguntungkan dari kegiatan tersebut. Misalnya, pengawasan keuangan di kantor tidak ketat. Dengan demikian, seseorang karyawan mungkin melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan uang. Terakhir, rasionalisasi merupakan komponen penyebab fraud triangle. Jadi, seseorang meyakini adanya alasan yang benar untuk melakukan aksi kecurangan. Umumnya, pelaku juga percaya aksinya tidak akan ketahuan. Pada kasus yang melibatkan uang, mereka mungkin menjanjikan kepada diri sendiri untuk mengganti dananya di kemudian hari. Selanjutnya yang terakhir mengenai tentang kesimpulan. Dari perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar yang ekuivalen dengan 2,1 triliun. Atas perbuatannya, GKK alias KA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.